Oke guys, kembali lagi di channel HP Bay. Langsung aja di video kali ini aku mau bikin video sharing simple aja sama kalian soal ngelanjutin video yang kemarin. Jadi kemarin kan aku bikin video unboxing calon HP daily driver selama tahun 2022, tapi itu masih calon dan masih rencana. Oke, dan hari ini aku mau ngejawab kalau HP ini fix aku jadikan sebagai HP daily driver, HP utama, HP pribadi kayak gitu. Ada 4 alasan yang akan aku ceritakan sama kalian kenapa aku lebih memilih HP ini. Nih. Buat kalian yang belum tahu, kemarin nanya, "Bang, itu HP apa sih?" Ini adalah Sony Xperia XZ1 Compact, guys. Ya, bisa dibilang aku ini downgrade parah dari HP sebelumnya, HP pribadi nih, iPhone XR. Ya, tapi HP-nya udah aku jual, ini tinggal casingnya aja. Jual murah kemarin di online shop HP baik, 4.200.000. Ya, kalau kalian pengen beli HP bekas konten ataupun bekas pribadi ataupun nanya-nanya kepo, kalian bisa follow online shop aku. Linknya aku taruh di deskripsi. Nah, langsung aja, kenapa aku memilih nih limbah Jepang Sony Xperia XZ1 Compact buat dijadikan HP daily driver pribadi kayak gitu. Oke, yang pertama adalah dari segi ukuran compact. Jujur aja aku itu bisa dibilang fanboy garis keras banget HP compact, HP kecil. Itu alasan nomor 1 banget, guys. Jadi aku bisa dibilang kayak susah sih kalau pakai HP gede kayak gitu, nggak ada ketertarikan. Bahkan meskipun HP zaman sekarang kayak bagus-bagus banget, cakep banget, tapi ukurannya itu nggak ada obat, rata-rata di 6,5 inch ke atas. Nah, HP ini cuma nih ukurnya 4,7 inch. Jadi dipakai di satu tangan ini enak banget. Jadi dibawa kemana-mana juga enak, masukkan kantong, dimasukin tas juga enak kayak gitu. Pokoknya HP kecil itu gak merepotkan sama sekali, guys. Dipakai sambil jalan, sambil rebahan, mau tidur. Pokoknya simple banget dan gak bikin pegel tangan. Itu sih, itu yang bikin aku bisa dibilang gila banget dan penggemar banget HP kecil. Oke, lanjut ke alasan yang kedua adalah dari segi price to performance. Ya, harga dan performa, harga dan kinerja kayak gitu. Tapi di sini aku sedikit menegaskan soal harga. Iya, sedikit curhat. Aku itu kayak lagi kena kayak musibah, lagi soal keuangan agak kurang stabil, guys. Jadi aku itu mangkas banget HP pribadi yang XR ini harganya ya 4 sampai 5 jutaan kayak gitu. Mending pakai limbah Jepang aja dulu nih, harganya 900.000 dan sisa uang itu bisa aku gunakan buat hal yang lebih produktif kayak gitu. Aduh, menyedihkan ya, downgrade parah. Dan itu soal harga, ini 900.000 murah banget jelas. Dan untuk performanya, kinerjanya juga nggak mengecewakan. Ini juga alasan nih, soal harga doang aku nggak selektif, bisa nyari HP yang murah juga bisa, tapi kalau speknya kentang, performanya parah ya nggak nyaman juga buat HP pribadi. Tapi sayangnya di XZ1 ini mantan flagship, coy, mantan flagship Sony Xperia 2017 yang dari segi performa Snapdragon 835 itu masih enak banget dan nggak terlalu overheat, nggak panas-panasnya juga nggak panas banget. Ya, untuk performa sekedar sosial media sih, karena aku sendiri bukan user gaming, nggak ngegame di HP utama kayak gitu, nggak. Paling kalau HP kedua aku taruh game, HP pertama enggak, jadi cuman kayak buat sosial media, buka tutup aplikasi Instagram, YouTube, terus belanja online, Facebook kayak gitu, chatting di WhatsApp. Ini performanya sih masih, multitaskingnya masih enak banget, libas, nggak ada lemot-lemotnya. Terus performa selanjutnya kayak kameranya juga masih enak banget, jujur aja. Ini 900.000 aku dapat kamera yang masih bisa diandalkan buat potret cepret, simple, hasilnya udah cukup bagus buat foto.
Kalau ngomongin video ini masih worth it banget sih, videonya stabil depan belakang. Dan untuk kamera depannya ini juga ada lensa ultrawide. Ya, sampel kameranya kalian nikmati aja berikut ini. Oke guys, dan ini untuk hasil dari kamera belakangnya di resolusi 1080-30 fps. Di sini posisi di lapangan. Oke, kalian bisa melihat untuk kualitas mikrofonnya sekaligus kualitas videonya, terus stabilisasinya di sini udah bagus lah ya. HP 900.000 dapat video kayak gini, nggak worth it gimana coba. Oke guys, dan ini untuk hasil dari kamera depan di resolusi 1080-30 fps. Bagusnya di kamera depan ini juga bisa pakai stabilisasi ya, steady shot, bisa diatur sampai aktif pintar, jadi stabil banget yang pasti. Dan bagusnya di sini sudah ada lensa lebarnya, jadi kalau buat ngevlog lebih asik. Di sini aku harus coba switch, cuman harus berhenti, nggak bisa langsung. Sekarang udah lensa lebar jadi gambarnya lebih wide kayak gitu, lebih asik buat ngevlog. Oh ya, ini juga kualitas mikrofonnya termasuk bagus ya guys. Videonya udah cukup stabil, bagus. Di kamera depan tuh masih jarang. Selanjutnya masih di bagian performance. Ini aku seneng banget sama performa stereo speakernya di bagian depan. Ya, ini juga aku penting banget. Kalau HP pribadi itu speaker harus bagus sih menurut aku. Buat teleponan enak, buat dengerin musik enak, buat hiburan, nonton video juga enak, lihat konten-konten juga enak. Nah, ini XZ1 Compact, speakernya di bagian depan. Ini adalah peletakan terbaik menurut aku, jadi menghadap ke muka tanpa ketutupan tangan kayak gitu. Dan untuk suaranya, karena udah stereo speaker juga, ini enak dan kualitasnya bisa dibilang meskipun HP-nya kecil tapi suaranya lantang, bulat, dan bassnya dapat kayak gitu, jauh dari kata cempreng. Kalian dengerin aja berikut. Gak usah ngerti deh lo pacaran masih bocah gitu. Dikit ngeblok. Oke, alasan ketiga nih kenapa aku memilih Sony Xperia XZ1 Compact adalah dari segi baterainya. Jujur aja aku itu balik ke Sony sebenarnya banyak banget opsi sih pilihan kayak XZ, XZS, XZ1, XZ2, XZ3. Ya itu kan juga murah-murah, cuman aku itu masih seneng sama performa baterai di XZ1 ini. Baterainya, screen on time yang aku dapatkan kalau penggunaan bener-bener ringan. Nih, aku kemarin ada sedikit screenshot. Nah, kalian bisa melihat sendiri itu screen on time yang aku dapatkan hari kemarin itu 7 jam 31 menit. Itu awet banget, gila. Tapi kalau ini nih 7 jam aku sedikit pakein wifi, waktu 50 ke bawah itu aku pakein wifi, jadi lebih hemat lah. Tapi ini real ya, jadi 100 dari 100% ke 17%. Ini screen on time 7 jam 31 menit dengan pengisian baterai terakhir itu penggunaan selama 18 jam kayak gitu. Jadi buat satu hari menurut aku cukup. Tapi kalau boleh jujur, sebelumnya aku udah pakai sekitar 3 kali HP Sony Xperia XZ1 Compact, dan dari segi daya tahan baterainya memang udah termasuk salah satu yang awet di jajaran Sony Xperia. Screen on time biasanya selalu tembus 5 jam dan menurut aku udah cukup buat dari pagi sampai malam kayak gitu, kebutuhan seharian yang non gaming kayak gitu. Oke, sekarang alasan keempat nih. Alasan keempat kenapa milih Sony Xperia XZ1 Compact adalah dari segi user experience. Ya jujur aja aku pakai iPhone itu ada sedikit kendala, nggak ada LED notifikasi. Jadi ada sedikit kekurangan waktu chargernya masuk atau enggak, terus ada notifikasi masuk atau tidak, kayak gitu, itu nggak ada pemberitahuan. Sedangkan ini nih experience LED notifikasi ngebantu banget, terus sensor fingerprint di bagian samping juga ngebantu banget daripada sebelumnya pakai iPhone yang hanya Face ID dan kalau pakai masker itu harus dilepas kayak gitu. Kebetulan aku seneng banget keluar akhir-akhir ini pakai masker kayak gitu. Dan aku juga seneng banget soal UI Sony Xperia, jelas karena di sini tuh nggak ada iklan dan bener-bener simple banget. Kalau menurut aku aplikasinya juga ya nggak banyak bloatware kayak gitu, paling karena ini HP bekas Jepang ya, aplikasi-aplikasi bahasa Jepang ataupun tulisan-tulisan Jepang, aplikasi Jepang kayak gitulah ya,
dihapus aja, itu kan masih bisa. Tapi jujur aja nggak ada keluhan soal user interface Sony Xperia, itu udah bagus banget. Oh ya, dan HP ini juga mempunyai sertifikat IP68 meskipun kondisi second. Kalau yang namanya pressure-nya masih naik, LCD-nya masih rapet, backdoor-nya masih presisi. Kalau aku sendiri itu kayak nggak apa-apa lah kalau kayak kehujanan ataupun kena air. Jadi itu juga bisa jadi experience yang tenang waktu berpergian, kena air, yang basah-basah atau gimana. Ini juga salah satu kelebihan. Oke guys, mungkin segitu aja yang dapat aku sharing sama kalian soal 4 alasan kenapa aku lebih memilih Sony Xperia XZ1 Compact buat dijadikan HP pribadi ke depannya di tahun 2022 ini. Kemungkinan kalau aku ada tertarik dengan HP lain, ganti atau gimana, aku akan ceritakan di channel ini juga. Tapi kita mulai dulu dari nol nih. HP budget banget dan ya bagus sih menurut aku. Menurut kalian gimana? Kalian bisa komentar aja di video kali ini dan ya bye.